Halo rekan-rekan pelajar, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan ODU, yaitu transaksi kedua. Ya, di video sebelumnya saya sudah membahas tentang transaksi pertama, kemudian di saat ini kita akan belajar transaksi kedua, yaitu bagaimana kita mencatat proses produksi di ODU. Ya, bagaimana kita mencatat proses produksi di ODU. Nah, di sini kasusnya adalah uh, kita akan memproduksi roti sebanyak 6.500 pieces. Oke, mari kita buka audionya. Oke, pastikan Anda memilih toko roti kenangan. Ya, kemudian kita masuk di uh, pengaturan dulu. Ya, di sini untuk melakukan proses produksi, kita perlu melakukan perubahan. Oke, kita masuk di manufacturing. Kemudian di sini ada work orders. Ya, kita harus centang dulu work orders ini. Kemudian kita save. Oke. Nah, kalau sudah, kita balik ke menu manufacturing. Ya, masuk ke manufacturing. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah kita akan membuat work center. Work center ini seperti departemen ya. Di sini, kalau kita lihat, di soal itu ada dua work center, yaitu mixing dan baking. Jadi kita buat di sini dua work center ya. Oke. Work center, kita create. Yang pertama namanya adalah mixing. Oke. Kodenya mix saja ya. Mix. Oke. Kemudian di sini kapasitinya, oke, kapasitinya itu misalkan kita taruh saja 500. Oke, 500. Kemudian uh, sisanya itu kita tidak perlu rubah ya. Ini cost-nya itu adalah kalau misalkan kita pakai applied, misalkan ada applied cost seperti labor ataupun uh, indirect labor ataupun factor overhead applied, kita bisa taruh di sini. Kalau dia itu applied-nya itu per hour. Ya, kalau applied-nya per hour, kita bisa taruh sini. Contoh misalkan di sini, di transaksi ini, ya, transaksi ini ada pembebanan upah tenaga kerja, ya, 500.000. Kemudian pembebanan biaya overhead pabrik 525. Karena ini soalnya uh, tidak per hour, okay, jadi kita tidak perlu masukkan di sini. Kalau dia per hour, nah, bisa kita masukkan di sini untuk rate-nya. Oke, di sini seperti ini saja, ya. Kemudian uh, kalau sudah, kita simpan ya. Oke. Kemudian kita buat lagi satu untuk baking. Oke, kapasitinya 500 ya, kita samakan kapasitinya. Oke, kalau sudah kita simpan. Oke, nah ini sudah jadi work center-nya.
Oke. Nah, sekarang kita akan melakukan produksi. Ya, kita akan melakukan produksi. Oke, kita masuk di operations, kemudian manufacturing order. Oke. Nah, untuk melakukan produksi, oke, untuk melakukan produksi, kita perlu menentukan eh, bahan baku yang akan digunakan. Ya, kita perlu menentukan bahan baku yang akan digunakan untuk proses produksi ini. Nah, di sini soalnya bahan bakunya sudah dirinci, apa saja akan digunakan, jadi kita tinggal input. Nah, inputnya itu kita masuk dari products, kemudian bill of materials. Kita masuk dulu di products, kemudian bill of materials, kita create. Produknya itu roti aneka rasa. Oke. Roti aneka rasa. Dan ini untuk produksi dengan jumlah 6.500. Oke, 6.000. Oke, seperti ini. Kemudian kita tinggal add line saja. Add line. Pertama terigu, ya. Ini 90. Kemudian cakra kembar 6. Kemudian gula pasir 40. Telur 28. Ragi 10. Kemudian minyak goreng 14 kilo. Mentega 30 kilo. Kelapa 14 butir. Coklat, oke, 10 pak ya. Keju 2 balak. Kemudian garam 2 pak. Kemudian selai 10 kilo. Setelah itu plastik 8 pak. Oke. Nah, ini untuk produksi untuk produksi 4 Maret ya. Oke, kita masukkan saja reference-nya itu R roti ya, roti produksi 4 Maret. Oke, seperti ini. Kemudian, oke, kita save. Oke, nah kita bisa lihat cost structure-nya itu di sebelah kanan. Ini ya, cost structure, kita bisa lihat sini. Kalau product cost itu yang bawaan kemarin, ya, product cost bawaan yang waktu kita input 800. Dan kalau dari susunan yang kita buat ini, dia akan menghasilkan cost 692,31. Ya, 692,31. Nah, itu dapat dari mana? Dapat dari 4.500.000 ini dibahagi dengan 6.500. Oke. Seperti itu ya. Jadi dapat dari 4,5 juta dibagi dengan 6.500. Karena kita akan produksi 6.500. Tapi ingat ya, ini cost-nya itu belum termasuk dengan nih pembebanan upah
tenaga kerja sebesar 500.000 dan pembebanan biaya overhead pabrik sebesar 525.000. Nah, di sini selain kita menginput komponen, kita akan menambah operations. Oke, kita akan menambah operationsnya. Kita add line. Nah, ini operation yang pertama, operationnya itu adalah pembuatan adonan. Oke, durationnya itu kita pilih 30 saja ya, 00 30. Oke, seperti ini. Work center-nya kita pilih yang pertama itu mixing. Kemudian kita save and new. Nah, selanjutnya setelah pembuatan adonan, pemanggangan roti. Oke, di sini work center-nya adalah baking. Duration-nya kita samakan ya, 00 30. Supaya cepat, ini hanya untuk simulasi saja ya. Kemudian kita save and close. Nah, setelah selesai, kita menambahkan operations. Okay. Kita menambahkan operations, kita save di sini. Kemudian kita masuk ke operations manufacturing orders. Okay. Di sini kita create produknya roti. Okay. Dia akan otomatis muncul di sini roti produksi 4 Maret. Nah, ini bill of materialnya. Schedule date-nya kita ganti tanggal 4 Maret. Oke, di sini kalau kita cek work orders-nya, oke, langsung muncul ya. Oke, work orders-nya langsung muncul. Kemudian miscellaneous itu hanya muncul toko roti Kenangan manufacturing ya. Oke. Ini akan otomatis ya, akan otomatis. Oke. Jadi kita di sini confirm saja dulu. Oke. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat komponen status ya, komponen statusnya itu available ya. Komponen status itu available. Oke. Coba kita ganti ini jadi 6.500. Oke. Nah, kalau kita ganti jadi 6.500, di sini consume-nya itu akan sama ya. Akan sama dengan reserve. Oke. Kalau dia muncul hijau seperti ini, hijau seperti ini, berarti bahan bakunya itu tersedia. Oke, coba kita ganti, dia misalkan jadi 10.000. Ya, kita klik tempat lain. Nah, kalau kita ganti jadi 10.000, di sini bahan bakunya itu ada ikon di samping kanannya yang menunjukkan bahwa bahan bakunya itu kurang ya, bahan bakunya itu kurang. Kalau dia ada seperti ini berarti bahan bakunya itu kurang. Kalau kita klik ikon kecil ini ya, kita klik ikonnya. Nah, dia akan kasih tahu. Oke. Dia akan kasih tahu yang kurang itu berapa kilo. Nah, ini dia kasih tahu ya, bahwa yang kurang itu masih 48,6 kilo. Ya. Jadi dia akan kasih tahu yang kurang itu berapa banyak lagi untuk bisa menyelesaikan produksi ini. Oke, tapi orang di sini produksinya itu hanya 6.500 ya. Oke, produksinya 6.500 sehingga bahannya cukup. Oke, seperti ini ya. Kalau sudah, oke,
kita akan klik plan ya. Kalau sudah, kita klik plan. Oke, pastikan di sini consume-nya itu sama dengan reserve, kemudian tidak ada garis-garis. Tidak ada icon garis-garis. Kalau masih ada, berarti uh, bahan baku Anda tidak cukup. Ya, seperti itu. Oke, kita plan. Oke, nah ini sudah in progress. Oke, di sini uh, work orders-nya. Oke, sebentar. Ini schedule date-nya kita ganti ya. Pastikan tanggal 4 Maret. Oke, di sini work orders-nya sudah siap untuk dimulai ya. Oke, ntar dia lagi loading. Jadi pastikan selalu itu tanggal itu, oke, tanggal sesuai dengan tanggal produksi. Oke, di sini schedule date-nya itu kita ganti jadi 4 Maret ya, juga tanggal 4 Maret. Oke. Nah, oke. Setelah itu kita klik start ya. Start. Oke. Sini kita ganti ya. Ini in progress kan. Di sini kita ganti land date-nya itu 4 Maret, kemudian expected duration-nya sudah ya, kemudian save. Oke. Nah, karena kita itu tidak akan menunggu sampai 6 menit, jadi kita bisa langsung klik done saja. Oke, kita klik done. Oke, kemudian kita ganti real duration-nya jadi 06.30. Ya, seperti ini. Ini kita klik ini ya. Di time tracking-nya itu kita ganti. Ya, time tracking-nya kita ganti. Start-nya itu tanggal 4. Oke. Kemudian selesainya itu sama tanggal 4 juga. Oke. Sorry. Ini kita hapus saja yang satu ya. Oke, tanggal 4, kemudian di sini tanggal 4 juga. Nah, kemudian di sini jamnya, oke, jamnya kita atur sehingga eh, bisa pas 6 menit 30 detik. Oke, di sini cara gampangnya adalah kita atur ini jadi 40, kemudian sebelahnya itu 00 ya. Oke, kemudian di sini kita ganti dia jadi 46 30 ya. Supaya pas jadi 6 lewat 30 detik ya. Kemudian kita save. Oke. Oke. Nah, ini selesai ya. Oke, sudah selesai untuk mixing. Jadi sekali lagi kita pastikan schedule start-nya itu adalah uh, dimulai tanggal 3 Maret ya. 4 Maret ya. Kemudian di sini real duration-nya itu kita samakan. Kemudian di sini di dalamnya itu kita ganti time tracking-nya itu pastikan dia tanggal 4 Maret juga. Oke, kalau yang di atas ini memang nggak bisa diganti ya. Oke. Nah, oke, kalau sudah kita akan kita save dulu ini ya. Oke. Sesudah itu kita
edit untuk yang eh, pemanggangan roti ya, yang baking. Oke, bakingnya itu kita edit. Oke, kita anggap, kita anggap eh, bakingnya itu, bakingnya itu mulainya itu jam 9 saja ya. Kita anggap bakingnya itu mulai jam 9. Oke, supaya mudah nanti ketika Anda melakukan perubahan. Kemudian klik start. Oke, sudah sementara in progress. Kita coba buka ya dalamnya itu. Di sini dia akan otomatis ikuti tanggal hari ini ya, tapi kita ganti lagi jadi tanggal 4 ya. Kita mulai dari jam 9 saja. Oke, tanggal 4 jam 9. Oke, oke, oke. Sudah kita save. Oke, oke. Nah, kita akan done ya. Dan oke, kita ganti ini real duration-nya jadi 06.30 ya. Oke. Di dalamnya juga kita ganti. Oke, kita ganti dalamnya. Oke, time tracking-nya kita ganti. Oke, ini jam 9. Oke, supaya mudah ya kita ketika kita mau menentukan waktunya pakai jam 9 itu supaya gampang saja. Ya, berarti kalau 6 menit di sini jam 9 lewat 6.30 detik. Ya, seperti ini. Supaya mudah kita menentukan waktunya sehingga duration-nya itu benar-benar 6 menit 30 detik ya. Oke, save. Ya, oke. Coba kita cek lagi. Jangan-jangan belum terganti. Oke, ini sudah ya. Sudah 6 menit 30 detik. Kemudian dimulainya itu eh, tanggal 4 Maret ya. Tanggal 4 Maret. Oke. Kalau sudah selesai proses produksinya seperti ini. Oke. Oke, yang penting itu tadi waktu kita langsung finish, kita langsung sudah ganti ya ini tanggalnya. Oke, ini schedule date-nya sudah tidak bisa diganti lagi. Oke. Nah, kalau sudah kita mark as done. Oke, mark as done ini berarti kita akan menandakan bahwa proses produksi ini sudah selesai. Oke, kita klik mark as done. Oke, ya, ini sudah selesai. Maka ketika sudah selesai, kita cek di manufacturing orders ini, kita hilangkan ini to do. Oke, di sini muncul ini state-nya itu done. Ya, state-nya itu done. Oke, nah kita cek di journals ya, dari menu accounting kemudian journals. Ini kita masuk di accounting. Oke, journal entries. Oke, nah di journal entries ini kita klik yang post. Nah, di sini ada
penggunaan material, ya, penggunaan, maaf bukan material, tapi lebih tepatnya bahan baku. Oke, penggunaan bahan baku untuk diproduksi. Oke, ini dia, ya. Nih, tanggal 20 bulan 4. Karena saya buatnya hari ini, ya, tanggal 20 bulan 4. Jadi dia akan jurnal tanggal 20 bulan 4. Oke, seperti ini. Ya, kita lihat di reporting trial balance ya. Open a new tab. Oke, kemudian di sini klik custom tanggal 2 Maret sampai dengan tanggal 31 Maret. Apply. Ya, di sini kalau kita lihat di pekerjaan dalam proses itu, sorry, oke, pekerjaan dalam proses, persediaan bahan jadi, oke. Nah, karena journal entry-nya itu dibuat di bulan April, oke, maka kita harus uh, ganti tanggal ya. Kita harus ganti tanggal ke bulan Maret. Oke. Nah, ini kita ganti itu mulai dari yang cakra kembar terus sampai yang terkini ya. Ini kita klik dulu yang cakra kembar. Oke, kita reset to draft. Oke, ganti edit dengan tanggal 4 Maret. Oke, tanggal 4 Maret. Nah, ini pasti kita harus ganti juga ini bulannya, jadi bulan 3. Oke, nah untuk nomor urut, kita coba posting saja dulu. Oke, nah dia akan kasih tahu nomor urut tadi sampai 27. Oke, nah berarti ini ganti jadi 28. Kita post. Oke, sudah. Kemudian kita previous. Oke, untuk coklat bubuk kita reset to draft lagi, ganti. Tadi kita sudah tahu bahwa nomornya sampai 28, berarti lanjut sini 29. Nah, ini tanggal 4 Maret. Oke, post ya. Lanjut lagi. Sekarang yang garam kita ganti tanggalnya. Oke, ini bulan 3, 30 ya. Lanjut. Oke, ini tanggal 4. Ya, kemudian kita post. Oke, lanjut. Oke, ini nomor 31 berarti ya. Oke, post. Oke, ganti lagi. Reset to draft. Ya, ini nomor 32 ya. Oke, lanjut lagi. Reset to draft. Ini bulan 3, nomor 33, tanggal 4 Maret ya. Terus kemudian lanjut mentega ya. Ini bulan ketiga 34. Oke, lanjut kita reset to draft. Tiga puluh lima. Reset to draft. Ya, ya 6. Oke, kita post. Selanjutnya
lagi ya. 37. Oke, lanjut selai. Oke, oke, post. Oke, lanjut. Ini telur ya. Kita ganti. Ini 39. Post. Oke. Oke, ini draft lagi. 40. Nih loading ya. Dia lagi cek uh, untuk reference-nya ini. Dia punya nomor. Oke, sepertinya koneksinya kurang baik. Oke, ini sudah ya. 40. Oke, post. Oke, 41 ya. Kita coba yang ini 4. Kemudian ini 40. Oke, sebentar. Harusnya bisa. Oke, coba kita cek ya. Ini kita save saja dulu. Ini discard. Kita balik ke journal entry. Oke, ini tanggal 38, 39 sudah ada. Oke, tadi yang ada yang unpost ya. Bulan April. Oke, yang ini. Oke, ya. Draft ya, kita edit di tanggal bulan Maret. Oke, dan ini bulan 3, 40. Ya. Oke, sudah ya, ini sudah terposting. Oke, nah kita lihat lagi ya, yang posted. Oke, ini sudah tadi tepung telur sudah, 40 sudah terposting. Sekarang terakhir yang 41 yang roti aneka rasa. Nah ini, jadi kita reset to draft, edit ini
bulan 3, 41, ini bulan 4, oke, kita post, oke, sudah bisa, oke. Nah, ini sudah selesai, semua diposting, dan kalau kita lihat di trial balance, oke, di trial balance ini, saya coba refresh ya, yang ini. Nah, di sini akan ada pekerjaan dalam proses, oke, masuk 4,5, keluar 4,5 ya. Kemudian persediaan barang jadi akan bertambah ini 4,5 ya. Seperti itu. Dan kemudian kalau kita cek di customer kemudian produk ya, kita open in new tab saja. Sini, oke, roti akan aneka rasa. Oke, kalau kita klik, nah di sini sudah muncul on hand 6.500. Oke, kemudian sold-nya 1875 karena kita sudah ada transaksi penjualan. Kemudian manufactured-nya itu 6.500 pieces. Ya. Oke, setelah tahapan produksi sudah selesai, nah ada satu lagi langkah terakhir ya. Karena kebetulan di soal ini ada pembebanan upah tenaga kerja, kemudian ada pembebanan biaya overhead pabrik 525.000 dan 500.000 ini ya. Nah, ini kita akan buat secara manual ya, tapi hanya dalam kasus ini saja. Sebenarnya kita bisa buat dia secara otomatis, namun kali ini saya akan menunjukkan caranya untuk membuat secara manual. Nah, kalau kita kembali, oke, kita kembali ke proses produksi, oke, saya buka di bill of materials-nya, oke, di cost structure, kita lihat di sini uh, BOM cost-nya itu 4,5 juta ya, 4,5 juta. Oke, kalau kita lihat di jurnal, di jurnalnya itu 4,5 juta juga yang terjurnal ya. Oke, nah, untuk menambahkan angka ini, angka ini, yang kita lakukan adalah, karena ini semacam adjustment ya, kita buat adjustment untuk uh, cost dari uh, roti aneka rasa. Jadi di sini kan jurnalnya itu 4,5 juta, kita tambahkan dengan angka ini ya, 4,5 juta. Kita buka kalkulator dulu supaya mudah. Oke, 4.500.000 ya. Oke, kita tambahkan dengan ini, tambah 500.000, tambah 525.000. Oke, nah angka ini kita bahagikan dengan 6.500 pieces roti. Ya, kita bahagi 6.500 sama dengan dapat 850 rupiah. Ya, dapat 850 rupiah. Nah, akan kita apakan 850 rupiah ini? Oke, kita masuk ke roti aneka rasa. Oke. Ya, kemudian di sini kita edit cost-nya. Kita edit. Nah, ini kita bisa lakukan seperti ini kalau kita paham dengan benar ya bahwa uh, on hand ini 6.500 itu hanya berasal dari jumlah yang kita produksi. Ya, hanya berasal dari jumlah yang baru saja kita produksi, yaitu sejumlah 6.500 yang ini. Dengan bahan baku yang ini dan cost-nya ini tambahannya 1.025.000. Oke, seperti itu. Jadi hanya dilakukan dengan kondisi seperti ini. Oke, kalau kondisinya berbeda, uh, sangat tidak disarankan untuk melakukan hal ini. Oke, nah yang kita lakukan adalah kita edit. Oke, kemudian cost-nya
kita ganti menjadi 850. 850. Oke, 850. Oke, kemudian kita save. Oke, coba kita cek dulu apakah ada perubahan jurnal ya. Kita coba, cek di accounting journal entries. Kita coba filter yang post. Oke, nah di sini ada, oke, ada eh, perubahan jurnal. Oke, kalau kita lihat ada perubahan jurnal. Oke, di sini ada journal adjustment. Oke, untuk inventory valuation. Oke, nah seperti ini jurnalnya ya, seperti ini. Oke, nah ini kita edit saja. Oke, kita edit. Tadi, sebentar ya, tadi jurnalnya itu sampai 0041 ya. Ini kita rubah, jurnal yang baru muncul. Oke, kita reset to draft, dan edit. Ini pertama harusnya angkanya itu adalah eh, angkanya itu adalah ya 1.025.000. Ya, ini jadi 1.025.000. Oke, 1.025.000. Oke, seperti itu ya. Kemudian tanggalnya kita ganti jadi bulan Maret tanggal 4. Ini jadi nomor 42. Referensinya itu adalah untuk ini ya, update cost untuk labor dan overhead. Ya, kemudian kita post. Oke. Nah, setelah kita post, di sini sudah muncul ya. Oke, update cost untuk labor overhead yaitu bulan 3. Oke, kita balik ke trial balance. Nah, ini trial balance-nya. Kita akan coba refresh. Oke, harusnya ini barang jadinya itu muncul ya. Oke, custom. Oke, barang jadi mau muncul. Oke, tapi ada satu yang kita lupa tadi. Oke, kita coba buka lagi. Ini harusnya dari situ draft ya. Ini pasangan jurnalnya itu harusnya bukan HPP ya, tapi harusnya dia itu kalau kita lihat di sini pekerjaan dalam proses ya. Harusnya pekerjaan dalam proses pasangannya. Ini kita taruh eh, pekerjaan dalam proses ya. Sesuai dengan prosedurnya harusnya labor dan overhead itu masuk ke work in process. Jadi ini kita masukkan dulu ke work in process. Ya, pekerjaan dalam proses. Kemudian kita post. Oke. Oke. Ya. Oke, seperti ini. Oke. Kita cek lagi di trial balance. Applied. Oke. Nah, di sini oke, pekerjaan dalam proses menggantung ini, oke, karena kita baru mengubah jurnal untuk update cost-nya, tapi belum menjurnal uh, tenaga kerja dan overhead ya, seperti ini. Kemudian di persediaan barang jadi, oke, ini cost-nya ya, 5.525.000. Oke, nah sekarang kita akan jurnal untuk kedua item ini ya. Kedua item ini kita akan jurnal secara manual. Oke.
masuk di journal entries. Oke, kita create saja tanggal 4. Oke, ini jurnalnya itu uh, kita pakai jurnal inventory valuation saja ya. Oke, reference-nya itu adalah uh, applied labor and overhead. Oke, seperti ini. Kita add lines. Oke. Nah, lines. Oke, sebentar ya, kita cek dulu di sini. End balance-nya itu pekerjaan dalam proses ini ya. Oke. Nah, oke. Di sini account-nya itu uh, pertama untuk yang labor ya. Labor. Nah, kita jurnal dulu pekerjaan dalam proses. Oke. Nah, kemudian dia 1025 ya. Kemudian pasangannya itu adalah gaji ya. Oke, kalau tidak ada labor, kita masukkan gaji. Oke, hutang gaji dan upah. Oke, hutang gaji dan upah. Oke, hutang gaji dan upah itu 500.000. Oke, nah kemudian satunya lagi itu, satunya lagi itu harusnya adalah overhead. Ya, cuman di sini kalau kita cari overhead, ya tidak ada, overhead-nya. Jadi akun untuk overhead-nya itu tidak ada. Nah, jadi akun overhead-nya itu untuk apa? Nah, biasanya itu di perusahaan, kalau untuk depresiasi pabrik, mesin, apalagi ya, apalagi ya, mesin dan lain-lain ya, yang alat-alat yang digunakan untuk proses produksi, nah itu harusnya dibebankan ke overhead ya, factory overhead. Dimasukkan ke factory overhead pembebanannya ketika kita melakukan produksi. Jadi biasanya overhead itu pakai yang applied, ya applied overhead. Ya, nah di sini kita tidak punya account applied overhead. Kalau kita cek tidak ada account applied overhead. Coba ya kita buka di configuration kemudian chart of account. Oke. Ya. Overhead itu tidak ada applied overhead-nya. Oke. Tidak ada applied overhead. Nah, jadi karena tidak ada, kita bisa membuat account baru yang namanya applied overhead. Karena kalau di konsep di cost accounting harusnya ada account actual dengan ada DP account untuk applied ya, seperti itu. Nah, jadi kita bisa buat account applied overhead. Saya akan create satu account. Saya akan create satu account. Accountnya itu di sini ada beban tenaga kerja langsung. Kemudian saya akan buat satu akun. Saya satu akun yang namanya itu overhead. Ini
Saya buka ini yang beban kerja langsung. Oke. Oke, ini saya akan duplicate. Oke, dia 52120. Saya oke, di sini kita taruh saja applied overhead. Oke, applied overhead. Oke, kemudian save. Oke, nanti di akhir periode, oke, kita bisa langsung masukkan ini ke HPP. Kita lihat actual dengan apa namanya actual. Kita bandingkan dulu actual dengan applied, kemudian nanti ujung-ujungnya itu masuk ke HPP. Oke, kita sudah buat account-nya. Kemudian ini sudah muncul ya 53120. Oh sorry, 52120 ya, 52120 applied overhead. Oke, nanti di sini oke, ini jurnalnya ya. Di sini kita masukkan applied overhead. Applied overhead. Oke, 525.000. Oke, kemudian kita post. Oke, sudah. Kemudian kita cek di trial balance. Kita refresh lagi. Oke, sudah hilang selisihnya ya. Oke, kemudian harusnya muncul applied overhead. Oke, 525.000. Kemudian ada 500.000 untuk hutang gaji. Oke, ini dia ya, hutang gaji 500.000. Kemudian applied overhead 525.000. Oke, seperti itu. Nah, jadi untuk sementara kita biarkan saja ini menggantung di applied overhead ya untuk uh, pembebanan biaya overhead 525.000 ya seperti itu. Oke, sampai di sini proses produksi sudah selesai. Nanti di kelas mungkin kita akan bahas bagaimana caranya supaya itu overhead itu otomatis ya bisa dibikin seperti itu. Oke, untuk balance-nya seperti ini ya. Balance-nya seperti ini setelah kita jurnal yang dua pembebanan ini ya. Jadi balance-nya seperti ini. Pastikan Anda tarik laporannya itu, generate-nya itu dari 2 Maret sampai 31 Maret. Oke, dan pastikan di jurnal itu, kalau kita cek di jurnal, oke, yang posted itu, pastikan semua transaksi yang kita lakukan di tanggal 4 itu, sudah kita rubah tanggalnya, kita sudah backdate karena kalau kita kerjakan bulan April biasanya langsung terjurnal di bulan yang sama. Oke, nah ini untuk balance-nya ya. Kalau misalnya Anda initial balance-nya sudah sama, kemudian end balance-nya itu belum sama, berarti harus dicek lagi mungkin ada kekeliruan yang terjadi pada transaksi produksi atau pada file transaksi yang sebelumnya ya, di video sebelumnya untuk transaksi pertama. Oke. Nah, untuk transaksi ketiga akan saya kirimkan filenya di kelas dan tidak ada video panduan. Oke, Anda bisa mengerjakannya sendiri ya sebagai bahan dari ujian Anda. Oke. Sekian video kita kali ini. Semoga Anda berhasil dengan proses produksi dan transaksi selanjutnya. Terima kasih.